Jadi kalau urusan orgasme sebetulnya tidak terlalu berhubungan, kecuali perempuannya memang punya fantasi. Itu dulu supaya orang jangan kecewa dengan alat ukurnya. Karena memang 50% laki-laki tidak puas dengan alat vitalnya. Apakah Anda seorang pria yang memiliki masalah dengan vitalitas? Atau pasangan Anda memiliki masalah fungsi seksualitas? Tonton video ini sampai habis. Dr. Paidon yang merupakan edukator kesehatan alami akan menjelaskan semua hal terkait dengan vitalitas dan seksualitas pria. Jika Anda memiliki pertanyaan, permasalahan, atau ingin mengkonsultasikan tentang masalah-masalah vitalitas dan seksualitas, ketik di kolom komentar. Karena saya akan mengundang kembali Dr. Paidon di podcast berikutnya untuk menjawab semua pertanyaan dan permasalahan Anda. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Juga nyalakan lonceng notifikasi sehingga Anda tidak ketinggalan jawaban Dr. Paidon atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan di kolom komentar. Saya akan buat Anda kuat dan tahan lama, entar ada rahasianya. Bicara profesi. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa ya. Ini mungkin karena yang nonton ini kan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, bahkan sampai ke ujung Alaska barangkali ya. Assalamualaikum, namo buddhaya, swastiastu, shalom, haleluya, besem Yesus Hamasiah, salam kebajikan rahayu. Oke, kalau bicara definisi, saya pakai bahasa awam aja lah ya. Kalau pakai bahasa terlalu teknis nanti banyak yang nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau loyo itu tidak bisa berdiri gitu aja, tidak bisa ereksi. Beda sama ejakulasi dini. Jadi kalau ejakulasi dini itu mungkin durasinya di bawah ekspektasi, di bawah 2 menit. Kalau dibilang normal itu kan sekitar 3-7 menit. Nah kemudian kalau orang laki-laki dan perempuan itu mungkin merasakan cukup puas itu antara sekitar 7-15 menit. Pada beberapa orang katanya penelitian bilang di atas 15 menit sampai 30 menit itu udah kelamaan. Tapi ada yang mengatakan bahwa survei lain bilang bahwa yang desirable itu adalah sampai batas 30 menit. Tapi ada yang bilang 30 menit kelamaan, tapi ya udah kembalikan sama orang itunya. Tapi itu maksudnya itu masalah orgasme ya. Tapi kalau vitalitas itu masalah bisa berdiri apa enggak. Kalau perempuan mungkin enggak ke vitalitas karena apa yang berdiri kan perempuan begitu. Enggak ada yang berdiri kan. Kesehatan itu bicara selangkangan itu selalu menarik perhatian ya. Jadi gini, kalau perempuan itu mungkin enggak ke sana. Mungkin dia worry untuk pasangannya. Tapi buat dia sendiri ya mungkin adalah masalah kering, yang kering atau kedua tidak bergairah, itu kan, atau mungkin tidak bisa mengalami yang namanya orgasme. Dan memang sekitar 50% perempuan itu tidak mengalami orgasme dalam kehidupan pernikahannya. Jadi begitu. Jadi bukan masalah vitalitas kalau perempuan. Karena mungkin si wanita cowoknya ganteng, tapi bawahnya nggak perform gitu. Gitu dia cinta banget nih tampangnya kayak opa Korea nih, tapi bawahnya nggak perform kan gitu. Bisa jadi. Jadi mungkin boleh diintip sama wanita. Jadi kalau ada kemarin saya ada dokter siapa ya, saya lupa namanya dari FKUI. Itu kita bicara data aja. Di Indonesia itu 35% pria usia 20-80 tahun sudah punya masalah dengan ereksi. Jadi no play. Kalau di Amerika itu 50% pria dari usia 40-70 itu punya masalah dengan ereksi. Oh gitu. Jadi kalau saya bilang usia 20-80 tahun 35%-nya bermasalah, berarti yang 65% nggak bermasalah kan begitu. Nah untuk yang tidak bermasalah tetap harus perhatikan karena kalau nggak ntar Anda masuk ke kategori yang itu. Kategori yang bermasalah. Kenapa? Karena saya ngelihatnya gini, kembali ke bahwa fungsi seksual itu adalah gambaran dari fungsi kesehatan tubuh secara umum. Sementara angka di Indonesia saat ini ketika berbicara masalah kesehatan, 30% orang Indonesia usia di atas 18 tahun itu hipertensi, 12% mengalami diabetes. Ini saudaraan nih sama masalah disfungsi ereksi. Jadi saya nggak bicara ke kuat. Biasanya kalau ketemu orang masih muda suka songong tuh, wah gue kuat main berapa kali gitu kan. Lo belum diabetes, lo ntar kalau udah diabetes nangis lo. Dan itu sering ketemu saya kalau di seminar. Oh gitu ya? Dulu saya macan dok, sekarang saya kayak kucing katanya gitu. Diabetes itu gula darah tinggi. Suatu kondisi ditandai dengan gula darah tinggi. Ketika gula darah tinggi yang terjadi adalah aliran darah itu di dalam pembuluh darah itu dia menggesek-gesek gula yang tinggi. Gula itu menggesek-gesek bagian dinding dalam pembuluh darah. Oke, kalau digesek nanti kan ada sumbatan. Nah kalau ada sumbatan artinya apa? Artinya sirkulasi darah ke alat vital berkurang. Kan itu tentunya proses. Itu yang pertama. Jadi ini ilustrasi aja. Misalnya
untuk bisa mengembang penis membutuhkan 10 cc darah. Tapi karena ada masalah sumbatan di pembuluh darah yang masuk nggak 10, misalnya 8. Jadi penisnya yang tadinya kayak timun udah jadi mulai kayak pisang tuh, pisang berkulit. Kadang-kadang ketika orang sudah merasakan hal ini, bukannya disikapi sebagai something wrong with my body, tapi beli obat kuat. Takut nggak perform kan. Kalau minum obat kuatnya kebetulan badannya sehat, nalarnya bagus, ya sudah dia baik-baik saja. Tapi kalau yang nggak nalar, obat kuatnya minum langsung 2, minum minuman berenergi. Pas lagi main kena serangan jantung, itu banyak beritanya. Lagi main tiba-tiba mukanya mencong gitu. Itu. Kayaknya nggak lucu banget. Kebayang nggak dibawa, misalnya lagi kayak gitu, keluarganya seperti apa gitu. Iya. Nah, makanya saya lebih ketika mau edukasi kesehatan, sekarang ini orang itu tidak tertarik untuk periksa gula darahnya. Tidak tertarik periksa tekanan darahnya. Kemarin itu kita terpaksa periksa tensi kita, se-Indonesia periksa tensi waktu kita mengalami pandemi COVID. COVID ya? Semua orang harus ditensi kan. Nah, masih ingat nggak tuh pemirsa? Waktu itu tensimu berapa? Begitu saat itu tensimu udah di atas 140, waspada. Kenapa? Karena tensi tinggi itu juga sudah ada sumbatan pembuluh darah di alat vital laki-laki, menuju alat vital laki-laki. Di dan menuju. Diabetes juga di dan menuju. Apalagi diabetes itu yang rusak bukan hanya pembuluh darahnya tapi sarafnya. Jadi ntar digeli-gelin itu nggak mau bangun. Berhanfal gitu. Jadi kayak pajangan. Ayo dong mas, ayo gitu. Nggak mau berdiri. Pada saat itu berusaha tuh mencari cara segala macam. Ya sama kayak orang menderita stroke. Saya juga membantu teman-teman yang stroke, ada di yayasan stroke ya. Ketika orang stroke kan masalah pecah di pembuluh darah di otak atau sumbatan. Kemudian lengannya nggak bisa bergerak. Oke. Selalu yang dipikirin nomor 1 apa? Latihan lengannya. Bukan ininya. Kan lucu. Sumber utamanya kan masalah pembuluh darah. Nah, orang punya masalah disfungsi ereksi, masalah utamanya kan kecuali trauma, tabrakan, ketendang, lagi bela diri, jatuh dari motor. Secara umum kan masalahnya adalah pola makan yang tidak sehat. Nah, mau ngubah ini gimana? Karena kalau nggak, progresif nih. Ini angka 35% aja menurut saya belum nggak 100% akurat, bisa-bisa sudah lebih. Taunya dari mana? Taunya dari semakin banyak penjualan obat kuat tanda kutip bahkan malam-malam di pinggir jalan yang dorong gerobak gitu. Pernah ke Jatinegara nggak yang suka gerobak jual obat gitu? Jadi itu sebabnya saya kasih tahu bahwa pertama diabetes hipertensi, obat hipertensi sendiri bisa menyebabkan impotensi. Iya, karena mekanisme kerjanya jelasnya saya tidak tahu, tapi sudah di list banyak obat-obatan hipertensi jangka panjang bisa menyebabkan impotensi. Gitu. Obat kolesterol menurunkan testosteron menyebabkan gairah seks turun. Obat kolesterol sendiri meningkatkan gula darah. Nah, kan capek. Jadi ketika kita punya masalah gula darah, tensi tinggi, kolesterol tinggi, itu warning buat laki-laki, ntar lu punya masalah seksual. Nah, kalau kita menggunakan tanda kutip obat kuat, kita pakai bahasanya obat kuat. Berarti apa? Proses yang sedang berjalan ini kita diemin kan? Kita cuman masking efek doang. Makanya makin lama ketika orang menggunakan obat buat disfungsi ereksi, makin lama orang pengen nambah dosis karena ngerasa turun nih kemampuannya. Karena proses yang merusak tubuhnya didiemin jalan terus. Gitu. Dan dia dengan santainya tetap merokok, minum minuman keras. Tapi yang saya heran mereka udah gitu minum minuman keras, nggak minum air keras. Jadi lifestyle yang menyebabkan diabetes adalah lifestyle yang menyebabkan impotensi. Lifestyle yang menyebabkan hipertensi adalah lifestyle yang menyebabkan lifestyle yang menyebabkan hipertensi, lifestyle yang menyebabkan impotensi. Lifestyle yang menyebabkan usia 30 mengalami impotensi. Bukan, apa itu bilangnya? Lifestyle yang menyebabkan orang mengalami impotensi itu nggak peduli dia usianya berapa. Buktinya orang sampai sekarang ada orang yang punya pola hidup sehat sampai umur 70, 80 tanpa obat kuat masih bisa menjalankan fungsi seksual yang normal. Dan dia bukan binaragawan. Saya sering ketemu beberapa orang tua begitu yang menjalankan pola hidup sehat, dia bilang nggak pernah saya pakai obat-obatan begitu. Karena dia punya kesadaran. Makanya yang kita butuhkan itu kan dalam salah satu aspek kehidupan itu kesadaran buat pola hidup sehat. Ketika bicara aspek kehidupan, ketika bicara finansial, lo mungkin finansial gue jago nih. Kemudian bicara
religi, oh hebat. Bicara tentang kesehatan mental, sip gitu. Ketika berbicara aspek sosial dengan keluarga, sip. Tapi begitu masuk ke masalah kesehatan, abai. Nggak gitu. Kita nggak kasih pay attention. Bahkan ada orang yang pay attention hanya pada cari uang aja. Yang lain nggak dipikirin. Atau religi aja, cari uang kagak, kesehatan kagak. Kan gitu. Nggak bisa. Semua itu balance harus kita kerjain semua. Artinya untuk sukses di semua bidang kehidupan termasuk di bidang kesehatan, kita butuh knowledge, kita butuh mindset, kita butuh attitude untuk bisa punya pola hidup yang sehat. Dan ingat, nggak seorang pun peduli sama kesehatan kita. Tidak seorang pun. Kecuali diri kita sendiri. Kita nggak bisa bayar orang lain berdoa buat kita dapat pahala. Kita nggak bisa bayar orang lain olahraga buat kita yang sehat. Logikanya, saya ngasih lihat logikanya. Sebetulnya logika utamanya adalah kesehatan pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, Oke. Kalau pembuluh darahnya bersih dan kita rajin memompa darah kita dalam bentuk olahraga, maka volume darah ke organ target itu akan optimal. Oke. Artinya apa? Misalnya pembuluh darah yang menuju otak itu, pembuluh darah yang menuju otak itu misalnya per menit katakanlah, saya lupa ya angkanya berapa ya, taruhlah 250 cc misalnya per menit. Ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka yang menuju otak itu bukan 250 tapi 230 misalnya. Atau turun 225. Artinya apa? Selama bertahun-tahun volume otak makin kecil. Betul nggak? Kalau volume otak makin kecil, fungsinya turun kan? Sekarang kalau misalnya volume darah yang menuju otot jantung berkurang, berarti volume otot jantungnya bisa berkurang. Volume darah yang menuju penis, yang menuju testis, karena ada penyumbatan pembuluh darah yang misalnya 10 cc jadi 8 cc, bertahun-tahun ya tentu turun volumenya. Jadi kata kuncinya adalah bukan masalah penuaannya, tapi masalah suplai darah ke organ target. Nah, suplai darah berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah dan kualitas darah. Kualitas darah itu artinya apa? Apa yang kita makan itu menentukan kualitas darah kita. Jadi kita nggak bicara yang terlalu tinggi teknisnya, tapi maksudnya kalau kita memberikan makanan yang kaya akan gorengan, goreng tepung, makanan olahan, sosis, burger, nugget, minumannya yang minuman kekinian, cappuccino, frappuccino, kemudian minuman boba yang manis, berarti kita tahu kualitas darahnya nggak bagus. Jangan heran makanya nggak usah ngomong impotensi. Umur 30 tahun aja udah meninggal serangan jantung, stroke saat ini. Kalau udah mati kan ya nggak bisa ngaceng. Iya, udah pasti ya. Sama gitu sebetulnya. Kata kuncinya bukan masalah penuaan, tapi proses yang mempercepat penuaan juga membuat masalah pada size dan fungsi dari alat vital laki-laki. Artinya kalau teman-teman itu rajin olahraga, saya dulu anak gym banget. Dari tahun 96 itu saya kerjanya di tempat fitness. Saya hobinya tentang fitness, bahkan tahun 98 skripsi saya tentang overtraining, saya dibantu sama Mas Ade Rai. Untuk ke berbagai perjuangan Akademi Binaraga. Tahun 2001 saya 2001 gabung dengan organisasi angkat besi, dan sampai saat ini saya membantu Coach Lukman di 5 Olimpik 2004, 2008, 2012, 2020 sampai terakhir kemarin. Cuma kemarin terakhir kita membantu tim Thailand. Artinya kalau untuk weight training itu saya memang hidup saya di gym. Gitu. Cuman wisdom saya mengatakan bahwa a very basic health activity itu adalah jalan. Jalan kaki maksudnya. Makanya ya semenjak sekitaran tahun 2019, 5 tahun terakhir, saya justru menyarankan orang untuk jalan kaki 6 hari seminggu. Karena kebutuhan kita akan pembuluh darah itu setiap hari. Jadi sama kayak sikat gigi sehari berapa kali? 2 lah, pagi dan malam sebelum tidur. Mas sholat 1 hari 5. Boleh nggak dirapel gitu? Nggak bisa, nggak boleh. 35 kali gitu. Nggak boleh. Atau sikat gigi 1 minggu jadi 14 kali. Artinya kebutuhan kita untuk olahraga ya setiap hari, nggak bisa dirapel. Nggak bisa dirapel ya. Dengan demikian kita memastikan suplai darah ke otak kita itu every day itu full, otak kita dapat darah. Alat vital tuh tiap hari dapat suplai darah yang cukup. Gitu. Wisdomnya ada di situ. Makanya saya yang tanda kutip anak gym itu saat ini bisa ngajakin orang untuk jalan kaki dulu deh. Oh nggak bisa jalan kaki. Kenapa? Keberatan badan. Ya sudah, kamu mulai dengan sepeda. Sepeda statis.
Kenapa? Lututnya sakit. Terapi dong lututnya. Jadi kadang-kadang pertanyaannya gitu. Aku nggak bisa jalan sebab telapak kakiku sakit. Nah, terus? Jadi aku nggak males jalan. Lah, terus kenapa nggak diterapi kakinya? Kan gitu. Memang males kan? Pembenaran tuh banyak banget. Cuman saya bilang sekarang very basic adalah jalan kaki 6 hari seminggu itu kebutuhan kita untuk mempertahankan fungsi secara umum. Dan untuk laki-laki, ini basic untuk bisa melakukan aktivitas seks yang sehat. Basic banget ya. Kalau mau yang kalau yang optimal ya enggak lah. Kalau optimal ya harus ke masa nggak ada tenaganya kan orang kan butuh kayak coba kalau posisi missionary kan di atas kan kayak push up. Nah, artinya kenapa saya selalu sarankan start dengan jalan kaki karena kalau udah biasa jalan kaki 6 hari seminggu, itu mood kita untuk olahraga tuh gampang naik. Menurut saya. Mau taruh nanti yang sore harinya seminggu 2 kali kayak seminggu 3 kali itu nggak ada masalah. Dan yang pasti jalan kaki 6 hari seminggu, tolong jangan diganggu gugat. Hari Minggu kita beristirahat nggak apa-apa, biasa. Nah kalau misalnya 6 hari seminggu, ternyata minggu ini lagi bolong cuma bisa 4 kali, so be it, biarin deh. Minggu depan bisa 5 kali, bagus. Minggu depan bisa 6 kali, bagus. Minggu depannya 3 kali, nggak apa-apa, balik usaha 6 kali. Terus diusahakan 6 kali seminggu. Gitu. Kayak sikat gigi, suatu saat kita lagi perjalanan, ya nggak bisa sikat gigi 2 kali sehari. Boro-boro kan gitu, di pesawat di apa nggak ada, ya mungkin bisa dalam 2 hari cuma sekali. Ya udah, tapi kan setelah turun dari pesawat, kita bisa kembali 2 kali sehari sikat gigi. Gitu juga dengan olahraga. Onani itu netral. Masalahnya adalah gaya hidup kita seperti apa. Kita bicara dari urusan kesehatan, bukan bicara dari sudut pandang religi. Itu bisa membantu laki-laki yang punya masalah dengan ejakulasi dini. Latihannya namanya stop and go. Jadi kalau misalnya dia ntar, kan kadang-kadang ada tuh laki tuh, wah istrinya cantik banget nih. Baru nempel 2 menit langsung nggak tahan mah gitu kan. Kalau mendingan yang dengar saya ngajarinnya benar. Karena kalau yang ngajarin yang lain kan nggak pakai dasar. Kalau saya kan dokter ngajarinnya nggak pakai dasar. Nih, misalnya gini, perempuan itu secara umum dari mulai zero masuk di luar sudah foreplay, dia sudah terangsang sampai mencapai orgasme itu rata-rata 13,5 menit. Laki-laki itu rata-rata 5,5 menit. Oh, duluan dong ya? Leg-nya 8 menit. Oh, kalahnya 8 menit. Nah, jauh banget ya. Sekarang gimana kalau laki-laki ternyata nih ya oke lah, mungkin bukan pasangan muda lah, udah bertahun-tahun pun masih sama karena istrinya mungkin cantik sekali, seksi, bisa menjaga badan. Wah, pokoknya kalau udah ngelihat bininya buat terkam 3 menit selesai. Iya. Sementara istrinya masih jauh nih. Sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi lama-lama kan istrinya juga gimana nih udah diubun-ubun kan gitu. Disitulah onani atau masturbasi itu bisa membantu. Jadi ketika dia melakukan masturbasi, ketika dia merasa geli rangsangnya, stop. Tapi ketika orang bilang, oh jangan masturbasi nanti lo impoten. Nah mungkin proses yang menyebabkan impotensi itu sedang berjalan sementara dia senang masturbasi. Oh gitu. Jadi ada 2 cerita yang benar-benar tidak berhubungan. Jadi gini, pertama pola hidup sehat itu makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Oke. Aktivitas sehat apa sih? Apa bedanya sama pikiran sehat? Aktivitas sehat itu gini, kita kena matahari pagi itu aktivitas sehat. Kita jalan kaki di tanah asli atau pasir laut, itu membuat kita bersentuhan dengan bumi, kita dapat energi listrik bumi. Aktivitas sehat itu misalnya kita ketawa yang asik ketemu teman-teman, itu ketawa sehat. Kemudian aktivitas sehat itu misalnya aktivitas sehat tambahan, kita menggunakan terapi sauna, terapi laser, itu aktivitas sehat. Nah, kembali tadi, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Nah, semuanya harus jadi satu, kita kerjain semua. Nah, sekarang makan sehat. Makan sehat, saya nggak bicara teori gizi terlalu dalam, langsung praktek aja. Makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Ini saya sudah ajarkan lebih dari 10 tahun. Jadi saya ajarkan orang itu untuk makanan pokok makan buah. Nggak usah takut, buah tidak akan diubah menjadi jadi fatty liver karena fruktosa pada buah bukan fruktosa sirup. Fruktosa pada buah adalah gula siap pakai. Dan kemudian kalau kita makan buah itu nggak cuma single nutrient fruktosa doang, tapi dia multiple nutrients. Biasa kalau makan buah itu ada serat larut, serat tidak larut, vitamin, mineral, dan fitokimia. Jadi nggak bakal bermasalah. Makan buah 3 kali sehari, karbohidrat kalau bisa yang sehat, nasi merah, kacang hijau, ketan hitam, ya kembali lah serat ya, ada seratnya. Serat tinggi. Kemudian menunya enak nggak digoreng. Jadi kalimatnya untuk bicara menu yang lebih sehat, langkah pertamanya adalah mengenali makan yang enak tidak digoreng. Misalnya apa? Soto lebih sehat. Iya, tidak digoreng ya. Lebih sehat. Ikan bakar lebih sehat.
Kecuali ikannya digoreng dulu baru dibakar. Hmm. Kemudian kalaupun harus menggoreng, kita bisa menggunakan minyak kelapa atau gorengan rumah deh, gitu, supaya tidak terlalu banyak ketemu dengan minyak yang banyak radikal bebasnya. Kemudian lemak sehat. Lemak sehat itu kita makan misalnya minyak zaitun atau VCO atau suplementasi omega 3 sehari 2 kali. Ini part of healthy lifestyle. Banyak orang tidak mengerti bahwa minyak sehat itu sangat vital fungsinya bagi tubuh kita. Tubuh kita sangat membutuhkan lemak untuk kepentingan membentuk dinding sel yang sehat. Nah, kalau misalnya kita suplai tubuh kita dengan lemak yang tidak sehat, maka dia akan membentuk dinding sel yang tidak sehat. Oke. Makanya lemak sehat itu penting buat kesehatan. Saya selalu ngajarkan begitu. Kalau saya sendiri personally, saya sih lebih senang pakai VCO. Nah, VCO itu saya pakai dengan kopi. Jadi saya ngopi, kasih VCO, pakai gula aren. Kopi membantu meningkatkan stamina seks malah. Selama nggak pakai gula pasir. Ketika dia bermasalah ketika dia dicampur dengan gula pasir atau creamer, itu bermasalah. VCO sama kopi. Nah, kemudian karena saya nggak setiap kali juga ngopinya begitu serupa, karena saya juga ada beberapa produk kopi yang sedang saya bantu promosi. Jadi kadang-kadang saya pakai VCO, kadang-kadang saya tidak. Tapi yang buat basic setiap hari saya adalah pakai omega 3. Suplementasi omega 3 sehari 2 kali saya pakai. Di luar itu kopi dengan VCO-nya masih saya minum. Kelima itu air putih cukup. Nah, jangan pikir minum air putih yang cukup itu adalah sesuatu yang dikerjakan semua orang. Enggak. Orang itu butuh air putih kalau saya hitungannya. Kalau saya pakai yang 0,3 cc kali berat badan. Kalau berat badan saya 90 misalnya, saya butuh satu hari 2,7 liter. Ada orang yang menganut 8 gelas air sehari. Kalau 8 gelas kali 200 cc 1,0 liter, ya silakan aja. Kalau saya lebih kepingin pakai yang lebih optimal, 0,3 cc kali berat badan. Nah, jadi kalau makan sehat udah polanya seperti ini, sekali-sekali cheating nggak apa-apa. Dampaknya nanti di dalam pembuluh darah itu nyata sekali kalau udah bicara makan sehat kayak begitu. Nah, ketika ini sudah jalan, baru kita berpikir makanan apa yang bisa menyebabkan masalah pada kesehatan secara umum dan termasuk fungsi seksual. Nomor 1 ya junk food. Junk food itu khususnya yang gorengan tepung, kemudian french fries yang dipanas dengan panas tinggi, itu menyebabkan pengentalan darah. Apalagi misalnya burger itu banyak bahan sintetis di dalamnya. Kecuali kita bikin burger daging sendiri, kita olah sendiri. Karena bahannya, nggak salah, burger itu nggak pernah salah. Yang salah ketika menjadi berlebihan dikonsumsi setiap hari. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa bahan sintetis itu apalagi kemudian nanti digoreng nih. Gitu. Kita makan, temannya apa? French fries. French fries pasti. Temannya apa? Minuman bersoda. Artinya apa? Itu terjadi pengentalan darah. Masih muda, tubuh kita masih bisa kompensasi. Karena panjang pembuluh darah dalam tubuh kita 100.000 kilometer. Jadi mungkin yang rusak udah aja sedikit-sedikit nggak terlalu terasa. Tapi kalau pola itu dibiasakan terus, nanti penyumbatan pembuluh darah terjadi termasuk yang ke penis. Itu ya. Maka saya nggak heran. Datang sama saya pun dalam acara event apa, mahasiswa bahkan usia 25 bilang, "Dok, gue masa nggak bisa ngaceng dok?" Ya, 20-an ya. Badannya nggak gemuk, tapi pola makannya seperti itu. Kemudian dia setiap hari merokok. Kan dia nggak merokok nggak apa-apa gitu. Ya kan akumulasi lifestyle tiap-tiap orang kan badannya beda. Beda-beda. So don't try your luck with that kind of activities. Nah, kemudian baru kita bicara makanan yang bisa membantu fungsi seksual. Kita bicara makanan yang masalah pembuluh darah aja dulu. Ya, pembuluh darah. Satu adalah namanya yang merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu kalau ini pembuluh darah bagian dalamnya itu dinding pembuluh darah itu bisa menghasilkan molekul namanya oksida nitrit. Oksida nitrit itu ntar bisa membuka begini. Nah, ketika dia terbuka, tekanan darah kita bisa turun secara umum. Nah, kemudian aliran darah kan menjadi lebih lancar karena diameternya lebih gede. Termasuk yang ke penis lebih bagus. Gitu. Nah, sekarang kita bicara makanan apa yang bisa membantu mengoptimalkan oksida nitrit dalam pembuluh darah. Nomor 1 buah-buahan misalnya semangka dan melon. Nomor 2 misalnya cabai dan paprika. Kita rutin makan cabai membantu kesehatan pembuluh darah. Kalau buah yang lain anggur hitam dan delima. Bawang putih dan bawang merah. Itu harus digeprek ya. Jadi kebayang ya. Jadi untuk ada bawang putih, ada potongan bawang merah, ada cabai, kasih VCO, diaduk-aduk, kasih daun jeruk. Lo makan ayam bakar, terus lo ngapain? Wah, ini lagi makan Viagra. Kunyit dan jahe juga membantu mengoptimalkan oksida nitrit. Selama tidak pakai gula pasir. Itu gula jahe pasir. Juga kita kan cuma taunya jahe
Indonesia yang terkenal jahe merah. Jahe hitam ada. Oh. Kalau kita ke Thailand, itu di Thailand itu ada jahe hitam. Nah, jahe hitam itu dikenal sebagai black ginseng. Untuk urusan seksualitas berimbang. Ya. Oke. Ya, berimbang dengan jahe merah, bahkan kalau ya mungkin karena mereka juga nggak coba ya. Tapi kalau orang di Thailand itu mixed martial art-nya pakai itu. Nah, jahe hitam itu sendiri kemampuan natural healing-nya bagus banget, tapi khususnya untuk kemampuan seks dia membantu memang membuka pembuluh darah juga. Jadi ini saya hanya ngasih tahu, saya ada juga tanda kutip mempromosikan kopi dengan jahe hitam. Kita nggak sebut merek di sini, cuma ngasih tahu aja bahwa itu ada. Jadi kunyit dengan jahe itu bisa membantu untuk mengoptimalkan masalah seksualitas. Jadi itu untuk masalah ereksi ya. Beda untuk testosteron. Misalnya gini, pernah nggak ngelihat orang cantik tapi nggak horny gitu? Atau ngelihat pasangan nggak horny? Kamu nggak ada apa-apa tapi kamu nggak horny. Pas diganggu-ganggu gitu, penisnya bisa berdiri gitu. Tapi kok nggak kepengen gitu. Bukannya gitu. Tidak cinta. Aside from that. Jadi testosteron itu adalah hormon gairah. Kita sebut dengan zest hormon. Yang mana ini adalah memang dibutuhkan untuk laki-laki berpikir kreatif, menaklukkan dunia, berprestasi. Testosteron. Nah, testosteron itu nanti karena masalah pembuluh darah tadi juga, penuaan. Itu produksinya makin lama makin turun, gairahnya makin turun. Oh gitu. Nah, artinya ketika kita sudah berpikir pembuluh darahnya bagus, kemudian kualitas darahnya bagus, sekarang kita bisa tambahkan materi yang bisa membantu mengoptimalkan hormon testosteron. Oke. Apa itu? Misalnya nomor 1 jintan hitam. Nah ini kalau teman-teman yang suka bisnis herbal ala-ala Arab nih, biasanya tahu nih. Karena jintan hitam itu disebut di salah satu hadis. Dan itu memang bisa membantu meningkatkan testosteron. Tapi kalau ngomong dari Kalimantan itu pasak bumi. Pasak bumi meningkatkan hormon testosteron natural. Kemudian kalau orang Eropa dia pakai namanya tribulus. Kalau dari China, Tiongkok dia pakai namanya cordyceps atau tongchong xiaochao. Jadi kita konsumsi makanan ini membantu tubuh kita meningkatkan produksi hormon testosteron natural. Jangan berpikir supranatural, lebih lebih bergairah, lebih enggak. Kita maksimal aja. Jadi bisa sampai umur 50, 60, 70 masih pandangan hidup. Jadi memandang perempuan, hidup. Gitu. Kalau enggak kan umur 70 kan jadi perjuangan hidup. Udah. Kalau orang yang nggak melihara kesehatan bukan perjuangan hidup lagi, kenangan hidup. Loh iya, kalau basicnya stok dari pabriknya memang begitu. Tapi perempuan juga horny sama aja. Sama aja. Dan itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Perempuan jangan salah, perempuan itu sama dengan laki-laki. Perempuan juga senang lihat cowok ganteng, tapi diem-diem aja dia. Suaminya sama, misalnya dia punya suami nih, cakep nih, tapi ngelihat bintang film Korea ganteng banget, tetap aja dia bisa horny. Oh gitu ya. Tapi mana suaminya tahu, testosteron itu adalah hormon yang mempengaruhi otot. Otot, oke. Nah, otot dalam tubuh kita ada 3. Otot jantung, otot rangka, otot polos. Oke. Jadi kalau hormon testosteron turun, maka yang dipengaruhi semua otot ini. Otot jantung juga kekuatannya kurang, otot rangka udah pasti turun, otot polos termasuk apa? Misalnya orang makin tua itu nggak bisa tahan BAB. Baru dari kamar ruang makan mau ke toilet aja jalan, tiba-tiba di tengah jalan udah kencing-kencing. Iya. Nah, kemudian biasanya dia tahan nggak BAB, kok ini tiba-tiba berujut sendiri gitu. Gitu. Iya. Nah, karena fungsi dari otot-otot itu turun. Kenapa hormon testosteronnya turun? Oh turun. Jadi ketika bicara testosteron bukan fokus hanya pada seksnya saja, tapi pada organ-organ yang dipengaruhi oleh hormon ini. Nah, makanya saya senang ngajarin kesehatan di situ. Terbalik, dulu kan saya sharingnya tentang kesehatan, nurunin kolesterol, nggak tertarik. Kalau meningkatkan gairah seks, langsung matanya melek semua. Pernah tuh diundang di satu acara chain supermarket, acara bebas sales, meeting sales tahunan, pesertanya 300-an orang. Sales udah ya? Sales tahunan. Nah, saya ditaruhnya habis makan malam bro. Waduh. 7:30. Iya, hari Minggu lagi, hari terakhir. Kan begitu. Iya. Gue bilang, wah kok gue digituin, mana bisa gue terima. Oke, gak apa-apa gue ditaruhnya 7:30. Tapi sebelum lo break,
kasih gue sebentar, 5 menit di depan aja. Oh ya nggak apa-apa. Bapak Ibu, abis ini saya Dr. Faidon akan sharing tentang bagaimana meningkatkan stamina dan vitalitas seksual supaya spermanya lebih kental dan Anda tahan lama di ranjang nanti setelah makan malam. Kalau ngomong hidup sehat nggak akan ada yang datang pulang semua. Mungkin yang nonton gue cuma panitia doang. Iya. Gitu menunaikan kewajiban ya. Oh, iya. Oke. Apaan nih gitu? Ya, saya akan buat Anda kuat dan tahan lama. Entar ada rahasianya. Gitu. Jadi ketika bicara itu orang semua happy. Jadi pertama, kita bicaranya medis ya. Kalau bicara itu, ketika bicara ukuran alat vital, kepuasan laki-laki terhadap dirinya sendiri apa pasangannya? Kalau si laki-laki berpikir untuk kepuasan pasangannya, saya kasih tahu 80% perempuan itu nggak ada masalah dengan alat vital laki-laki. Oh gitu ya? Nggak ada masalah. Okay. Kedua, perempuan dengan atau tanpa alat vital laki-laki dengan jarinya aja bisa orgasme kok. Dia bisa masturbasi. Klitorisnya dimasukkan, dielus-elus atau vaginanya dimasukin, cuman kedalaman sekitar 2-3 cm dia bisa ketemu G-spot, dia bisa orgasme. Jadi kalau urusan orgasme sebetulnya tidak terlalu berhubungan, kecuali perempuannya memang punya fantasi. Itu dulu supaya orang jangan kecewa dengan alat ukurnya. Karena memang 50% laki-laki tidak puas dengan alat vitalnya. Dan karena masalahnya dia juga sering ngebokep gitu loh. Banding-bandingin gitu. Dia itu yang dilihat, yang capek yang dilihat orang itu lagi orang Afrika lagi. Yang panjangnya 20 cm gitu kan. Yang perempuannya sampai melotot. Itu udah tahu tuh acting gitu. Kemakan lagi sama acting. Coba kasih lihat orang perempuan dikasih lihat batang 20 cm, itu apa nggak ketakutan dia? Artinya itu dulu yang kita harus beresin. Nah, kedua, ketika berbicara, ini ada dua nih, memanjangkan atau bikin gendut tebel nih. Ini dua cerita yang berbeda. Nah, kalau kita bicara terapi tradisional, I cannot confirm anything. Sebab saya tidak pernah melihat di depan mata saya dan tidak pernah melihat contohnya dari berbagai sumber. Misalnya minimal 10 orang lah saya lihat misalnya gitu. Oh iya ternyata lebih gede, terus ternyata berfungsi dengan baik. Nggak bisa itu, saya nggak bisa. Tapi bahwa berita ada hal-hal yang tanda kutip menurut saya berbahaya, bahkan mungkin konyol, menyuntikkan minyak ke alat vital supaya gede, ada. Yang cerita teman saya dokter-dokter spesialis urologi, di mana penisnya malah jadi bermasalah. Jadi jaringan parut malah jadi mati. Oh gitu ya, bahaya malah ya. Ya atau dengan daun-daunan tertentu katanya meradang, ada yang jadi sakit. Jadi teman-teman urologi, jadi saya bisa dapat cerita itu justru hanya dari dokter spesialis urologi. Nah kalau dari teman-teman dokter urologi, ceritanya begini. Pertama, apakah kamu ingin memanjangkan penis? Bisa nggak? Bisa. Tapi yang pertama nih, panjangnya hanya panjang saat diem. Jadi pas, jadi waktu lagi diem dia bisa panjang beberapa senti, tapi pas berdiri dengan sebelum dipanjangin nggak ada bedanya. Itu cuma diputus doang ligamennya. Tapi artinya apa? Resikonya bentar kalau ini diputusin waktu lagi diem kelihatan lebih panjang, waktu lagi ereksi dia nggak bisa seperti itu lagi. Dia hanya begini atau begini malah ke bawah. Lucu nggak? Jadi kalau ngacaknya begini, karena tiangnya copot. Gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kedua, dipasang prostesis di dalamnya. Apa tuh? Ada alat bantu, taruh di dalamnya, jadi dia lebih panjang. Tapi ketika dia lebih panjang, memang karena tidak sampai di kepalanya, kadang-kadang itu batangnya gede, kepalanya kecil. Tetap segitu. Terus kemudian alternatif ketiga ada namanya seperti di vakum lah. Itu untuk masalah panjang. Nah, kedua untuk masalah girth atau lebar. Jadi kan ada yang penisnya pendek tapi kecil, lingkarnya kecil. Ada yang panjang tapi kecil. Ada yang pendek tapi gendut. Itu bisa laki-laki itu bisa diisi volumenya jadi lebih gemuk itu dengan lemak tubuh. Atau kalau gimana? Lemak tubuh bisa relatif permanen. Ya, jadi di liposuction dulu, nanti lemaknya dimasukin lagi ke dalam. Lipofilling gitu namanya. Atau kedua pakai namanya hyaluronic acid. Jadi disuntikin hyaluronic acid. Nah ini semua yang ngerjakan adalah dokter spesialis bedah urologi. Karena dia butuh keterampilan khusus, dia butuh teknik yang khusus, alat-alatnya khusus. Dan di Indonesia pun nggak terlalu banyak yang bisa mengerjakan ini. Oh gitu? Karena memang perangkatnya mahal sekali. Perangkat. Jadi yang banyak melakukan ini justru di luar negeri seperti di Singapura, di Malaysia, bahkan di Filipina. Nah kalau di Indonesia bisa dengan hanya 1-2 macam alternatif saja. Tapi apakah di sini bisa seoptimal seperti di luar negeri? Belum tentu. Ya. Kenapa? Karena keterbatasan alat yang boleh masuk
sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Di sini ada masalah dengan bea masuk perpajakan. Ya, pemerintah memang ingin mendapatkan penghasilan dari pajak, tapi ketika alat kesehatan dipajak dengan sangat mahal, tentunya teman-teman dokter di sini ketika tanda kutip menawarkan jasa ini harganya tidak bersaing. Iya. Makanya banyak yang melakukan ini pergi ke luar negeri. Iya. Gitu. Tapi kalau bisa apa enggak? Bisa. Nah, tapi kalau tadi dengan alat itu, apakah memperpanjang alat vital itu hasilnya optimal? Enggak selalu. Justru lebih bagus yang natural, biar juga tidak panjang. Kalau keras kayak timun kan tetap. Cuma memang pada beberapa orang bisa paling tidak membuat ada rasa sense of security, karena kayak seperti ini dulu di Indonesia tahun 80-an itu memang Pak Harto waktu itu membantu mengkondisikan operasi ini untuk para prajurit tentara yang mengalami masalah di alat vital akibat masalah tempur dulu. Oh gitu. Di tim-tim dulu. Tapi udah 40 tahun lebih tidak ada kemajuan yang signifikan untuk urusan itu. Dan perusahaan yang bisa membantu perangkat ini pun di Indonesia masih terbatas. Nah, mungkin nanti suatu saat podcast sama teman saya yang spesialis urologi lah, supaya berita ini bisa lebih banyak mungkin sampai pada pengambil keputusan, supaya membantu kita bukan hanya untuk masalah dokternya ya, tapi justru kan untuk masyarakat. Dan supaya devisa kita tidak lari keluar negeri. Keluar ya? Iya dong. Gitu. Kalau teman-teman saya yang spesialis urologi cerita banyak praktek ini malah dikerjakan seperti di Thailand, kemudian di Filipina, Singapura, Malaysia. Sementara di kita nggak bisa gitu karena keterbatasan perangkat. Jadi kalau mau dipanjangin bisa nggak? Bisa. Mau digendutin bisa nggak? Bisa. Gitu. Tapi ada resikonya. Dan kedua memang harus dikerjakan oleh seorang spesialis bedah urologi. Oke. Ya, supaya jangan kecewa dan juga jangan berharap terlalu tinggi. Mungkin bisa, tapi saya tidak tahu, tidak pernah dibuktikan, tidak pernah diuji, tidak pernah apa. Mungkin bisa, saya juga tidak menutup kemungkinan. Kayak misalnya dulu kan orang kan mandang sebelah mata sama jamu kan. Ternyata jamu memang bisa untuk membantu, tapi dengan cara-cara tertentu kan begitu. Sehingga ketika satu orang lain pakai kan sama. Hasilnya bisa memberikan dampak yang baik buat kesehatan. Ya, menua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Tidak seorang pun peduli sama kesehatan Anda kecuali diri Anda sendiri. Dan saya mau ngasih ingat ada namanya point of no return, titik di mana kita tidak bisa kembali. Jadi lebih baik memelihara kesehatan kita, kebugaran kita dengan kesadaran penuh bahwa itu menguntungkan buat semua aktivitas kita, sehingga apapun yang Anda mau kerjakan bisa memberikan hasil yang baik. Dan kemudian jika Anda urusannya adalah untuk punya kesehatan seksual yang optimal, iya tentunya adalah Anda harus menjaga kesehatan dan kebugaran. Satu ilustrasi tambahan adalah begini, Kang. Jadi, seks itu sama dengan aktivitas olahraga. Jadi, jika seseorang pengen punya performance yang maksimal di ranjang, ya dia harus punya performance yang maksimal di lapangan. Jadi itu selaras, ya. Sehingga Anda tahu ketika Anda pengen punya performance yang maksimal, mulailah rutin berolahraga, mulailah memilih makan sehat, sebab itu penting buat Anda. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu.